Salam sehat buat kita semua dimanapun kita berada. Saat ini kita berjumpa kembali dalam program Night Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Bersama dengan saya, Pendeta Willem Esau Talakua, yang melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Sion Koba dan Pendeta Konsulen GPIB Jemaat Efrata Tobuali Mupel Bangka Belitung. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Alkitab. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik menyertai memelihara kami sepanjang hari yang kami jalani dalam berbagai aktivitas kami. Dan di penghujung hari ini, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bagian dalam kehidupan beriman kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus membimbing, menuntun kami, sehingga setiap hal yang kami baca dan renungkan benar-benar boleh kami hidupi dalam kehidupan beriman kami, dan kami boleh lakukan di dalam keseharian kami. Bapa dalam surga, Allah yang kekal dan abadi, kiranya Engkau senantiasa menuntun dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, pada malam hari ini pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai dengan 31. Saya akan membacakan untuk kita. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunuskan pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang senantiasa selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam hidup kita. Ibu bapak saudara yang terkasih, ketika kita mengetahui ada orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita dan melukai perasaan kita, lalu ia mengalami kesusahan, apakah gerangan yang akan timbul dari lubuk hati kita? Ternyata tidak sedikit orang yang tidak move on dari sakit hati. Mereka akan bersuka cita karena kesusahan yang dialami oleh orang lain yang notabene pernah melukainya. Pertanyaannya, dari sisi mana sikap yang demikian bisa dibenarkan? Dari sisi kemanusiaan saja, ketika ada orang yang mengalami kesusahan, walaupun orang itu pernah melukai hati kita, tentu itu tindakan yang tidak betul. Bahkan kalau ada yang demikian, maka orang tersebut dipandang tidak memiliki simpati, bahkan empati. Apalagi dari sisi iman Kristen, yang tentunya membekali kehidupan beriman kita untuk dapat mengampuni orang yang pernah melukai kita. Bahkan ibu bapak saudara, di dalam doa Bapa kami yang senantiasa kita ucapkan dalam peribadan, terdapat ungkapan, "Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Lalu apa artinya jikalau hal itu ternyata tidak dihidupi dalam praktek kehidupan beriman? Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, pembacaan kita mengisahkan peristiwa Paulus dan Silas yang pada saat itu harus mendekam di penjara karena pemberitaan Injil. Dikatakan di dalam ayat 26, pada saat gempa bumi terjadi, pintu-pintu penjara itu terbuka. Artinya, pada saat itu Paulus dan Silas memiliki kesempatan untuk meloloskan diri.
Akan tetapi, Paulus dan Silas tidak melakukan hal tersebut. Bahkan di ayat 27 pembacaan kita, ketika kepala penjara mengetahui peristiwa itu, ia hendak menghunuskan pedangnya untuk melakukan percobaan bunuh diri. Tentu kepala penjara melakukan itu kenapa? Karena ia merasa gagal dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Hal yang menarik adalah Paulus dan Silas tidak membiarkan aksi bunuh diri tersebut dilakukan oleh kepala penjara. Padahal, bukankah hal itu adalah kesempatan untuk balas dendam karena luapan sakit hati mereka? Karena mereka bukan saja di penjara, bahkan di dalam ayat 24 dikatakan kepala penjara membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi Paulus menggunakan kesempatan itu bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menyelamatkan. Seruan Paulus kepada kepala penjara yang tertulis dalam ayat 28, "Janganlah celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini," merupakan proklamasi yang membawa keselamatan. Bahkan dari situlah kepala penjara mengalami keselamatan secara keseluruhan, baik secara jasmani dari kematian maupun secara rohani di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, hari-hari ini kita diingatkan bahwa kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita melekat di dalamnya panggilan dan tugas kita untuk memproklamasikan keselamatan Allah Tritunggal kepada segenap ciptaan. Dimulai dari kemauan kita untuk dapat memberikan pengampunan kepada setiap orang yang melukai hati kita. Dengan pengampunan itu, maka kita telah memutuskan mata rantai balas dendam yang dapat mengakibatkan tindakan kekerasan demi kekerasan. Dan dengan pengampunan itu, kita menghadirkan damai sejahtera. Nah, di sisi lain firman Tuhan ini juga mengingatkan kita di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini memang sudah melandai. Tetapi kita tetap diutus untuk terus berseru dan bertindak, memastikan agar kehidupan yang Tuhan anugerahkan tetap dipelihara dengan baik melalui kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang akhir-akhir ini sudah kurang mendapat perhatian, dan hal itu dapat mengancam kehidupan. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kita yang terakhir, apapun yang kita buat, pastikanlah bahwa itu untuk menghadirkan keselamatan Allah Tritunggal bagi seluruh ciptaannya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Di malam hari ini sebelum kami melanjutkan istirahat malam kami diingatkan bahwa kehadiran kami harus senantiasa memproklamirkan keselamatan Allah bagi segenap ciptaan. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah di dalam segala aktivitas keseharian kami boleh hadir seperti Paulus yang senantiasa mau berseru dan bertindak untuk menghadirkan keselamatan Allah bagi segenap ciptaan. Dan sehingga kehidupan kami dimanapun Tuhan tempatkan akan senantiasa berarti bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami serahkan istirahat malam kami dalam tangan kasih-Mu, sehingga esok kami boleh bangun dalam keadaan yang baik untuk memasuki hari yang baru, anugerah yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah program Night Call GPIB Jumat 26 November 2021. Selamat malam,
Selamat beristirahat. Salam dari Bangka Belitung. Tuhan memberkati.